Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Happy Al-Haq dalam acara yang penuh akan informasi produk lokal hanya di Omah Bakulan, solusi belanja produk Indonesia. Tentu saja Sobat Tumbas dimanapun Sobat Tumbas berada bisa saksikan tayangan kami melalui live streaming kami di lensa44.com/live dan juga channel YouTube kami di Adit TV Streaming Official. Dan tentu saja Sobat Tumbas dimanapun Sobat Tumbas berada, kali ini Happy tidak sendirian karena Happy sudah ditemani oleh Ibu Titin Handayani selaku owner dari Jamur Crispy Jeng Titin yang beralamatkan di Kenaran RT 2 RW 33 Sumberharjo, Prambanan Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Tidak usah menunggu lama Sobat Tumbas dimanapun Sobat Tumbas berada, mari kita berbincang-bincang dengan Jeng Titin ya, Jamur Crispy Jeng Titin. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Mas Happy. Bagaimana Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya. Buatan deg-degan ya Bu. Kemudian tadi gimana Bu perjalanan ke Adit TV? Perjalanan lancar atau macet Bu? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar, nggih. Cuma sedikit kebablasan. Sedikit kebablasan nggih Bu nggih. Nah, kalau misalkan kita berbicara mengenai Jamur Crispy Jeng Titin ini Bu, kenapa namanya Jeng Titin Ibu? Iya. Dinamakan Jeng Titin karena banyak teman-teman, terus saudara gitu, kalau manggil saya pakai jeng. Oh begitu. Terus Mbak dibuat nama Jeng Titin aja gitu. Buat branding ya Bu ya, tentunya lebih menjual gitu ya Bu ya. Amin. Tentu kalau misalkan kita berbicara mengenai latar belakang dari Jamur Crispy Jeng Titin ini Bu, bagaimana Bu, kenapa sih Ibu mendirikan Jamur Crispy Jeng Titin ini, kemudian berdirinya itu dari tahun berapa Bu? Karena keluarga kita suka jamur tiram, terus suami saya mau bikin jamur gitu. Terus akhirnya saya coba bikin jamur crispy gitu. Awalnya itu 2020 November, setelah saya melahirkan anak kedua. Nah itu terus sudah umur setahun, terus saya mulai membuat jamur crispy gitu ya Bu ya. Kemudian untuk produksinya itu bagaimana sih Bu proses produksi dari jamur crispy ini Bu? Prosesnya saya seperti membuat ayam Kentucky. Jadi bukan yang jamur terus dicelup di tepung yang udah cair itu. Kalau saya nanti ada 3 proses. 3 proses, waduh luar biasa ya Bu ya. Ternyata prosesnya itu sangat banyak gitu ya. 3 proses itu ada apa aja Bu? Nanti ada jamur setelah disuir-suir gitu, kan udah dicuci bersih, suir-suir. Nanti kita buat tepung yang pencelup sama tepung yang kering. Nanti setelah dicelupkan di tepung yang ada cair. bumbu, terus nanti habis itu ditaruh yang kering. Kering, terus nanti lagi. Lagi Bu. Digoreng terlebih dahulu? Enggak, dicelup lagi. Oh dicelup lagi, berarti 2 kali prosesnya. Setelah itu baru digoreng gitu ya. Wah luar biasa ya. Itu yang nanti menimbulkan crispy-nya itu ya Bu ya. Kalau misalkan kita lihat di meja ini sangat banyak sekali beragam gitu ya. Dari yang toples besar, kemudian yang kemasan, kemudian kemasan yang kecil dan sebagainya. Ini apakah harganya juga berbeda Bu? Berbeda Mas. Kalau yang toples nanti yang itu tinggi ini, 250 gram. 250 gram? Seperempat ya kilo. Itu nanti biasa dari saya 23, nanti teman-teman jual ada yang 25, 26 gitu. Jadi dari Ibu 23. Kalau yang kemasan kecil, yang stand foods itu 5.000. 5.000 ya Bu, di tahun 2022. Dari saya 4.000. Dari Ibu 4.000 nanti dijual kembali 5.000 gitu ya. Luar biasa loh Sobat Tumbas ya. Ini di tahun 2022 itu sangat murah sekali ya, dengan kemasan 5.000, sangat praktis dan tentunya ditambah dengan saus ya Bu ya. Kalau yang mau saus. Kemudian saya tertarik dengan ini Bu. Box ini ada berapa macam Bu di dalam box ini? Sebenarnya ada 3 macam, tapi ini saya cuma bawa yang jamur. Cuma satu macam aja rasa, satu macam rasa. Iya, satu macam rasa ya. Biasanya dijual berapa Bu? Kalau yang ini 20.000. 20.000 satu boxnya. Jadi untuk Sobat Tumbas dimanapun Sobat Tumbas berada, kalau misalkan Sobat dari saya Tumbas 18. Oke, kalau misalkan reseller 18.000 ya Bu. Baik.
Jadi untuk Sobat Tumbas dimanapun Sobat Tumbas berada, jikalau Sobat Tumbas itu ingin memberikan hampers gitu, mungkin lebaran gitu ya Bu, ya boleh banget nanti langsung pesan aja ke Ibu Titin gitu ya, Jeng Titin, jamur crispy Jeng Titin. Nanti sudah kemasannya seperti ini hanya 20.000 ya Bu ya. Itu sangat luar biasa dan itu murah sekali gitu ya. Dan kalau misalkan boleh tahu nih Bu, dengan harga-harga yang seperti ini, apakah ada komplain Bu terlalu mahal atau pripun Bu? Apakah pernah ada komplain seperti itu Bu dari konsumen? Alhamdulillah selama ini belum ada komplain ya Mas ya. Cuma nanti kan ada yang customer bilang itu, Bu kok regane kok nggak naik-naik dari 2020 ya. November itu sampai sekarang kok belum. Ya nggak apa-apa Mas, Mbak, itu selama saya masih istilahnya masih bisa membuat, terus bisa memasarkan, dan saya cukup, udah. Berarti Ibu ini benar-benar menjual kualitas gitu ya Bu ya, dan tentunya saya sepertinya akan mencobanya ya Bu. Boleh saya coba yuk? Iya. Itu yang original, ini yang original. Sebenarnya sebenarnya di Jeng Titin ini ada berapa rasa sih Bu kalau boleh tahu? Ada cuma 3 rasa Mas. Original, pedes sama barbeque. Barbeque. Kan kalau barbeque ada manis-manisnya, manis pedes. Kalau pedes tuh saya cuma pakai bon cabe Mas. Bon cabe. Soalnya kan bisa buat lauk-lauk gitu. Bubuk cabe gitu ya Bu ya. Yang suka pedes gitu. Kalau yang nggak suka biasanya selalu pesen yang original gitu ya. Baik, saya coba. Segini nih harganya berapa Bu yang untuk yang seperti ini? 15 Mas. 15.000, ini 100 itu 150 gram. 150 gram, oke. Bismillahirrahmanirrahim, saya coba ya Sobat Tumbas ya. Kemasnya gimana? Benar Bu, jadi dengan proses yang tadi begitu banyak gitu ya, pencelupannya juga 2 kali. Jadi benar-benar ini crispy-nya dapat, jamurnya juga nggak ketinggalan, sama renyah banget, dan menurut saya asinnya juga pas Bu. Kan kalau misalnya di luar sana kan ada yang asinnya terlalu asin. Juga ada Mas yang bilang, Bu diasinin, pesen yang diasinin, pesen yang enggak gitu. Jadi saya buatnya nanti ya tinggal pesanan yang pesan aja gitu buatnya. Sesuai dengan pesanan gitu. Nah, kalau misalkan boleh tahu nih Bu, dengan proses yang begitu banyak sekali itu, terus habis itu kelebihan dari jamur crispy Jeng Titin ini apa Bu? Dari yang lain gitu tentunya. Kalau kelebihan ya saya cuma lihat dari Mas, review gitu. Itu saya kok ya juga ada yang bikin seperti saya ini, tapi rasanya lain. Iya. Itu saya pakai bumbu, tak tambahin bumbu-bumbu. Rempah-rempah rahasia gitu ya Bu ya. Tak coba ini. Ada bawangnya tentunya Bu ya, ada bawang, ketumbar, pokoknya rempah-rempah khas gitu ya Bu ya. Kemudian Bu, yang toples yang ini harganya berapa Bu untuk yang Kalau ini? yang itu 10.000 Mas. 10.000 Bu? Itu dalamnya cuma 50 gram. Oh 50 gram, tapi bisa di packing seperti ini gitu ya Bu ya? Ada yang minta kayak gitu. Oke, tadi ini 250. Itu kalau itu 250. Iya, 250, kemudian 50 gram. Kalau yang ini berapa gram sih Bu? Kalau yang ini? Itu 10 Mas. Ini juga 10.000? Enggak, 10 gram. Oh 10 gram, 10 gram. Wah, luar biasa ya. Ternyata dengan pengemasannya yang berbeda gitu ya Bu ya. Dan harganya pun juga berbeda, sangat-sangat variatif gitu ya. Nah, kalau misalkan yang pedas seperti ini juga harganya sama Bu? Sama 5.000. Wah, tetap luar biasa. sama aja. Enggak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan ya. Baik untuk Sobat Tumbas dimanapun Sobat Tumbas berada, jikalau Sobat Tumbas itu ingin merasakan jamur crispy dari Jeng Titin, boleh banget untuk memesannya yaitu di 089 732 70869, dan tentunya yang beralamatkan di Kenaran RT 2 RW 33 Sumberharjo, Prambanan Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, atau bisa lihat di bawah ini, nanti langsung aja di capture, kalau nggak ya ditulis tangan begitu ya Bu ya. Nah, kalau misalkan kita berbicara mengenai jamur crispy Jeng Titin ini Bu, yang paling diminati, rasa yang paling diminati oleh konsumen ini apa Bu? Yang paling diminati atau paling sering dipesan gitu Bu? Yang original Mas. Yang original. Dia nggak mau, customer nggak, Bu
saya sukanya yang original aja, gitu. yang nggak ada rasa-rasa gitu, biar rasanya tuh masih tetap gitu asli, ya. gurih gitu Ya, katanya. Ya, gurihnya tadi juga dapat. Saya akan mencoba yang pedas gitu ya, Bu ya. Kok ya saya melihatnya ini rasanya Cuma enak pakai sekali bubuk gitu. cabai. Bubuk cabai ya, Bu ya, pakai bubuk cabai. Oke, saya ingin mencoba yang pedas, rasa pedas gitu ya. Ini menggunakan bubuk-bubuk cabai. Bismillahirrahmanirrahim. Pedasnya kurang. Rasanya enak, asinnya juga dapat gitu ya. Dan tentunya pedasnya juga dapat, Bu. Jadi mungkin pedasnya dari bubuk cabai ini juga menghasilkan asin tadi ya, Bu ya. Jadi benar-benar apa ya, benar-benar balance, kemudian bisa combine dengan yang jamur original tadi gitu ya. Jadi kalau misalkan Sobat Tumbas penasaran gitu ya, di jamur crispy Jeng Titin ini ada 3 rasa, yaitu ada barbecue, kemudian pedas, dan juga yang original ya. Tentunya kemasan per kemasan ini juga sama Sobat Tumbas. Jadi kalau misalkan Sobat Tumbas ini ingin menjadi reseller gitu ya, Bu ya, tentu dari harga dari Bu Titin ini juga akan berbeda tadi ya. Yang sudah dijelaskan oleh Bu Titin tadi, bahwasanya misalkan dari harga 25.000 nanti dari Bu Titin 23 atau 22 gitu ya. Dan apakah ketika ingin menjadi reseller tadi, Bu, apakah ini, Bu, ada minimal ordernya, Bu? Kalau saya minim 10, Mas. 10? 10. Dari yang mana, Bu? 10 kemasan minim 5.000. Yang 5.000? 5.000. Berarti nanti yang minimal itu adalah yang harga 5.000 yang terkecil. Yang terkecil ini 10 biji. Sebenarnya ada yang kecil buat yang ada. Harga 800-an itu. 800, saya 800. Saya ambil di saya store di toko-toko, di warung-warung kecil. Jadi di kantin. Kemasan 800 itu nanti isi berapa, Bu? 800. Ya 800 kan yang 1 pieces gitu kan, Bu ya. Oh itu 10, Mas. 10 berarti 8.000 gitu dari Ibu. Mungkin nanti dijual dari yang di warung nanti 10.000 gitu ya. Seribuan gitu ya. Luar biasa loh. Kapan lagi Sobat Tumbas 2022 merasakan jamur crispy dari Jeng Titin yang tentunya tidak diragukan kualitasnya gitu ya. Dari 800, mulai dari 800 rupiah gitu ya Sobat Tumbas ya. Bisa merasakan kenikmatan, kerenyahan dari jamur crispy Jeng Titin ini gitu ya. Dan tentunya ketika Sobat Tumbas itu ingin menjadi reseller gitu ya, ini boleh banget ya, Bu, dibuka pintunya lebar-lebar gitu ya. Nah, kalau cara memesannya ini bagaimana, Bu, untuk menjadi reseller? Sementara ini cuma via WA sama HP aja, Mas ya. Belum. Kalau ini yang IG itu belum masih nganu, tapi belum proses. Kemudian berarti ketika ada konsumen yang ingin melihat proses produksinya dari jamur crispy Jeng Titin ini diperbolehkan, Bu? Boleh. Boleh. Tapi kan memang masih saya produksinya masih jadi satu sama dapur rumah tangga gitu. Yaitu di jalan tadi ya, Bu ya, yang di Dusun Kenaran. Kenaran RT 2 RW 33 Sumberharjo, iya. Prambanan, Sleman DIY. Iya. Ancer-ancernya niki, Bu. Ancer-ancernya deket rumah Teletabis. Rumah Teletabis, Dom Teletabis itu. Itu nanti ke utara. Dikit kalau dari arah itu Jalan Prambanan Piungan. Itu nanti saya ke utara. Udah itu Mas, deket cuma utaranya Dom Teletabis tadi. Itu ya, oke. Jadi untuk Sobat Tumbas dimanapun Sobat Tumbas berada, ketika Sobat Tumbas itu ingin melihat proses produksi dari jamur crispy Jeng Titin ini diperbolehkan gitu ya, yaitu dekat di Dom Teletabis tadi. Nanti tanya saja gitu ya, punyanya Bu Titin Handayani ini pundi. Nah, langsung saja ke Kenaran RT 2 RW 33 Sumberharjo, Prambanan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi untuk Sobat Tumbas boleh banget nanti untuk memesannya dari kemasan berapa, dari kemasan terkecil pun diperbolehkan gitu ya. Kemudian nanti yang paling sampai besar sekilo. Oh, sampai sekilo, Bu. Bikin yang sekilo. Sekilo ini berapa, Bu? Sekilo kalau dari saya 90, Mas. 90. Biasa nanti tergantung konsumen yang menjualnya gitu ya, Bu ya. Yang penting dari saya 90. Curah, dia bilangnya curah gitu. Curah.
Jadi begitu ya Sobat Tumbas ya, dari kemasan terkecil hingga 1 kilo pun juga ada di jamur crispy Jeng Titin. Itu diperbolehkan, sangat-sangat diperbolehkan ketika Sobat Tumbas itu ingin merasakan kenikmatan, kerenyahan dari jamur crispy Jeng Titin. Dan tidak terasa Ibu, kita sudah ada di penghujung acara. Matur nuwun sangat sudah datang ke Omah Bakulan Adi TV. Semoga jamur crispy Jeng Titin ini bisa dinikmati, bisa dicintai oleh masyarakat luas, khususnya yang ada di Yogyakarta. Dan akhir kata, saya Happy Alhaq mewakili kerabat kerja yang bertugas, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Happy Alhaq dalam acara yang penuh akan informasi produk lokal hanya di Omah Bakulan, solusi belanja produk Indonesia, yang bisa kamu saksikan melalui live streaming kami, yaitu di lensa44.com/live dan juga channel YouTube kami di Adi TV Streaming Official. Dan tentu saja Sobat Tumbas dimanapun Sobat Tumbas berada, kali ini Happy tidak sendirian karena Happy sudah ditemani oleh Mbak Rara Agustina selaku owner dari Manjalita Food yang beralamatkan di Pendekan Sembur RT 02 RW 13 Tirto Martani, Kalasan Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Tidak usah berlama-lama, mari kita langsung saja berbincang-bincang dengan Mbak Rara. Assalamualaikum Mbak Rara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Mbak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Ini bukan Mbak Rara yang di luar sana kan ya Mbak, yang pawang hujan bukan ya? Bisa lah. Oh bisa lah. Pawang hatinya Masnya lah. Waduh, pawang hati saya. Iya dong. Atau pawang perut juga bisa. Oke, boleh banget ya. Dan tentu saja Sobat Tumbas dimanapun Sobat Tumbas berada, tentu saja saya dengan Mbak Rara nanti kita akan berbincang-bincang mengenai apa sih sebenarnya Manjalita Food ini ya. Langsung saja Mbak Rara, namanya Manjalita Food. Kenapa Mbak kok memilih nama brand Manjalita Food ini? Kenapa milihnya Manjalita? Karena aku orangnya lebay. Oke. Jadi memilih suatu brand itu juga harus lebay mungkin ya, sama kayak orangnya gitu. Dan harus ada artinya gitu kan. Artinya apa kalau boleh tahu? Manjalita, mantap jiwa dan dulita. Oke, kukira gitu. Manja dan sosialita. Gitu. Itu lebih ke ownernya berarti. Oke. Kalau yang singkatan tadi lebih ke makanannya. Oke, lebih ke makanannya ada. Kalau misalnya ownernya tadi manja dan juga sosialita tadi ya. Juga cantik jelita. Oke, cantik jelita. Luar biasa, benar sekali ya. Apalagi pink-pink kemudian dipadukan dengan salem gini ya, Mbak. Bagus banget. Oke. Kalau Masnya apa berarti? Happy. Ganteng jelita. Enggak ya? Enggak ada ganteng jelita ya? Enggak ada. Nah, kalau boleh tahu nih Mbak, Manjalita Food ini, kalau boleh tahu berdiri sejak kapan, kemudian latar belakang Mbak Rara ini mendirikan Manjalita Food ini tahun berapa, kemudian bagaimana sih Mbak ceritanya? Oke, boleh sedih dulu nggak ya? Boleh, sedih gitu ya, ekspresinya sedih. Oke, sedih tapi sampai ketawa ya. Yeah. Jadi sebenarnya tuh ini tuh produk iseng-iseng. Produk iseng-iseng karena terima kasih kepada COVID, tapi tidak kepada hasil COVID-nya ya. Tetap sedih karena ada COVID. Jadi produk ini lahir karena waktu itu ada WFH. WFH kan kita banyak di rumah, terus berkegiatan dari rumah, berkantor dari rumah. Nah terus aku kalau di rumah kan mesti enak ada cemilan-cemilan gitu. Mau keluar juga kan agak susah kalau lagi pandemi. Terus habis itu cemilan apa ya? Nah karena aku latar belakang ada orang Sundanya, suka dong sama makanan-makanan Sunda yang gurih-gurih, terus ada manisnya dikit atau mungkin pedas gitu kan. Dan asin tentunya ya. Nah terus apa ya gitu. Coba bikin cireng aja deh gitu. Coba bikin cilok deh gitu. Atau mungkin cuanki, seblak dan lain-lain gitu. Nah, pokoknya khas Sunda gitu ya. Terus abis itu muncullah apa cireng aja ya gitu kan. Yang gampang lah bahannya gitu. Bikinlah cireng. Nah terus adikku datang tuh. Wah Mbak kok ini enak ya gitu. Gimana nih, bikinin dong, tak jualin ya katanya gitu. Soalnya adikku pengangguran, terus yaudahlah buat kegiatan kamu dan tambahan kegiatanku gitu kan. Karena udah sok sibuk waktu itu. Terus tak buatlah cirengnya, terus dijual sama adikku. Ternyata banyak yang seneng dan kesannya yang makan itu, Mbak Rara, ini kok cirengnya enak banget sih, beda sama yang biasa aku beli, digoreng nggak meledak katanya gitu, terus meler nggak alot. Biasanya kan kalau beli udah alot keras gitu, kalau ini tuh
ya namanya aci digoreng kan pasti tetap alat dan keras, tapi ini tuh beda sama yang lain gitu. Terus ada motivasi dong ya. Bikin produk banyak banget gitu ya. Iya gitu terus. Ya udah Nun, adikku kan aku panggilnya Cinun gitu. Ya udah Nun, kamu iklan lagi. Kalau misalnya ada yang PO gitu, tak bikinin gitu ya 10-10 gitu. Ternyata abis itu nggak cuma 10, sampai 50, 100 gitu dalam sehari kan. Dalam sehari gitu ya. Capek nggak Mbak? Alhamdulillah capek, tapi diresapi dan juga dinikmati gitu kan. Terus ya udah waktu itu terus adikku jualin gitu kan. Nah itu asal mulanya. Terus habis itu aku bikin cilok, terus tapi kalau cilok nggak jual. Terus habis itu aku kan suka sama yang model-model cuanki nih. Terus gimana ya kalau kita bikin produk cuanki juga? Tapi kalau cuanki kan kita import ya. Diimport dari Sunda. Ya. Jadi asli dari Galut bahan-bahannya. Cuman jadi kalau ini aku nggak bikin sendiri cuankinya, terus somainya aku nggak beli sendiri tapi diimport. Tapi bumbunya khusus dari Manjalita. Jadi kuahnya itu waktu kecil dulu ya Mas ya. Cerita. Rasain cuanki itu behnya gimana? Oh, Endulita ya, Manjalita. Jadi aku berusaha untuk mengekspresikan rasa itu di dalam cuankiku gitu loh. Karena cuanki yang sekarang ada di Bandung karena aku Bandung itu kok rasanya beda, isinya juga beda gitu kan. Terus aku pengen nyobain gimana sih tesnya tuh yang dulu tuh gimana gitu, tak coba cicip-cicip. Nah ini udah dapet nih gitu kan. Kayaknya sama kayak rasa zamanku waktu kecil gitu. Masnya tahu kan dulu ada film apa sih yang Pai dia bikin rasa kayak waktu kecil gimana rasanya sampai tikus-tikus yang bikin. Alhamdulillah aku nggak sama tikus. Ya bikinnya. Jadi betul-betul aku explore sendiri gitu. Untuk dengan bahan. Rasanya berarti dari Mbak Rara ya, tesnya dari Mbak Rara yang pokoknya enak banget ya Mbak ya. Yang sebenarnya sederhana tapi itu tesnya ada di lidah aku. Mudah-mudahan cocok di lidah semuanya juga gitu. Terus kalau misalnya boleh tahu nih, mungkin masyarakat Jogja ini taunya cuanki itu ya cuanki yang seperti ini gitu ya, Sobat Tumbas ya. Nah sebenarnya cuanki itu apa sih Mbak kalau boleh tahu? Filosofinya cuanki itu aslinya kalau dari Jawa Barat itu ada singkatannya. Apa itu? Cari uang jalan kaki. Karena di Jawa Barat itu orang jualan cuanki itu dipanggul sambil jalan kemana-mana gitu. Dan dulunya itu isinya tahu gede gitu kan. Tahunya agak gede gitu, terus somai, terus tahunya ikan gitu ya, kayak somai. Terus ada baksonya. Dan di sana itu sebenarnya ciri khasnya itu sama, nggak boleh bilang merek ya, sama mie instan. Nah, jadi cocoknya tuh makan sama itu. Kalau enggak ya dibumbuin sendiri itu tadi kan. Terus habis itu dari filosofi itu ya lahirlah nama cuanki. Jadi cuan tuh uang ya sekarang ya. Cuan. Jadi cari uang sambil jalan kaki. Tapi sekarang orang-orang berpikir bahwa cuanki itu adalah yang ini. Nah, ini namanya cuanki lidah. Jadi mungkin seiring perkembangan zaman akhirnya ada perubahan nama si cuanki itu jadi kesini. Ada cuanki lidah, ada cuanki kotak sebenarnya. Tapi ini cuanki lidahnya aja. Nah, cuanki panjang gitu. Nah kalau ini somainya, ini somai tahunya yang aku bilang dulu gede-gede, sekarang kecil-kecil. Ini ya somai tahu ya. Terus kalau yang itu somai kecil biasa, cuma topping aja. Terus nanti ada juga yang udah kemasan. Cikur, pilus cikur itu nanti buat pilus cikur. Pilus cikur itu ini yang kecil ya? Yang kecil ini ya? Ini pilus cikur. Nanti ada mie-nya karena kita nggak pakai mie instan, jadi aku sip-sipan mie juga. Jadi ini paket lengkap. Isiannya karena aku gabung sekarang lagi boomingnya bakso aci, jadi aku mix sama bakso aci. Bakso acinya juga ada beberapa rasa nih. Ada cirawang, ada gaji, ada beranak, mercon, kayak gitu-gitu. Nah kalau misalkan boleh tahu nih Mbak, satu pack ini atau satu pieces ini dengan harga berapa sih Mbak kalau boleh tahu? Dengan udah lengkap banget, udah ada pilusnya, kemudian ada mie-nya, kemudian ada topping-topping yang lainnya, kemudian juga udah ada bumbunya. Ini harga berapa sih Mbak kalau boleh tahu? Untuk saat ini saya kasih harga 13.000 aja. 13.000 Mbak, tahun 2022 loh padahal. Iya. Kalau itu murah banget. Masuk ke toko mungkin akan berbeda lagi. Berbeda ya. Apalagi bisa 2 kali lipat misalnya seperti itu ya. Ini tahun sekarang itu masih sisa 6 bulan loh. 6 bulan kemudian ya nggak tahu harganya kan mengikuti pasaran ya. Iya bener banget. Terus ada juga kita mungkin ada yang nggak suka
model kayak gini, tapi ada yang suka dengan dicampur sama mie. Jadi aku bikin topping-topping sendiri. Mungkin ada yang cuma pengen beli cuankinya aja. Ini startnya dari 5.000-an. Oh, 5.000-an ya untuk topping-toppingnya ya. Iya, 5.000 sampai 7.000 lah. Ini 5.000? Iya. Oke, 5.000. Bisa saya coba ya, Mbak? Boleh. Oke. Ini yang gurih ya? Iya, yang Nggak gurih. ada rasa ikannya. Oke. Soalnya ini udah namanya mateng. apa, Mbak, yang ini? Ini somai. Oh, somai kering ya? Oke, yang ada pangsitnya, Sobat Tumbas ya. Ini kecil sekali, kita bisa di zoom. Ya, bisa dicoba ya Sobat Tumbas dengan harga 5.000. Tentunya Sobat Tumbas bisa banget untuk memesannya di Mbak Rara Agustina ya. Bukan Mbak Rara pawang hujan, tapi pawang hatinya happy ya. Dan perut. Dan perutnya happy. Bismillahirrahmanirrahim. Berbeda Mbak dengan yang ada di luar sana. Biasanya kan kalau yang di luar sana keras banget, kemudian di lidah juga kayak ada keset-kesetnya. Nah, kalau punya Mbak Rara ini tentu berbeda. Rasanya enak, kemudian gurihnya juga dapat. Alhamdulillah. Rasa pangsitnya juga dapat, Mbak. Alhamdulillah, rasa sayang juga dapat. Karena ini dibuatnya dengan rasa sayang. Oke, rasa sayang dan juga kasih ya, Mbak. Iya dong. Kalau enggak nanti gimana dong rasanya? Nah, kalau misalkan boleh tahu nih Mbak Rara, untuk yang Manjalita Food ini selain ada bakso cuanki dan sebagainya ini dan juga bakso aci, sebenarnya produknya tuh ada apa aja sih Mbak? Untuk saat ini cukup ini dulu aja karena belum sempat. Ini juga kan kadang pre-order, jadi nggak selalu ready di Berarti toko. harus pre-order dulu ya? Apakah ada minimal ordernya Mbak? Enggak sih, cuman tergantung nanti mungkin pas lagi rame gitu kan kita juga menyesuaikan ya kan, kayak gitu aja sih. Kemudian ini ada cireng rujak ya Mbak. Ini harga berapa Mbak kalau boleh tahu untuk cirengnya? 6.000. 6.000, isi berapa Mbak? Isi 10. Isi 10 loh, Sobat Tumbas loh. Wah, luar biasa loh Mbak ya. Kelihatannya sih kecil, tapi nanti kan kalau digoreng kan jadi lebar gitu ya. 6.000 isi 10, satu piece itu berarti 600. Iya. Wah, itu murah banget ya Allah. Dan cukup lah kalau untuk perut-perut kayak saya gitu. Perut-perut kayak saya. Dan jangan salah loh, ini juga bisa buat diet loh. Oh, iya. Iyalah, karena apa ya, katanya kalau tepung aci, kalau bahasa Sundanya kan aci, bahasa Indonesianya kanji gitu kan, itu bikin apa ya, pencernaan itu lancar. Waduh, gitu. apalagi ditambah katanya dengan rujaknya ya Mbak, sambal rujaknya ya. Jadi nanti ya untuk kru-kru nanti kita goreng di belakang ya, nanti kita mencoba bagaimana kenikmatan dari rujak, cireng rujak ini. Tentunya itu enak sekali ya, Manjalita Endulita ya. Nah, kalau boleh tahu nih Mbak Rara nih, dari berbagai produk yang dijual oleh Manjalita Food ini, yang paling diminati oleh konsumen ini apa sih Mbak kalau boleh tahu? Untuk saat ini karena awalnya dari cirengnya dulu, tapi waktu kita ikut-ikut bazar, karena cireng udah banyak di sini, malah ininya ya cuankinya. Karena memang cuanki kan jarang. Dulu aku pernah beli cuanki nih di daerah Jogja, salah satu tempat di barat sana gitu kan. Aku coba rasanya kok nggak cuanki banget yang tak pernah aku rasain di Jawa Barat gitu. Ya mungkin karena perbedaan tes rasa di lidah itu tadi kayak gitu. Jadi ya belum banyak sih mungkin saat ini cuanki di Jogja. Banyaknya judulnya bakso aci. Iya, bakso aci gitu ya. Yang di utara UN-nya juga ada, kemudian yang selatan juga udah ada, dan tentunya ini berbeda, pasti berbeda ya. Nanti kita coba ya bareng-bareng ya Mbak Rara. Nanti mungkin Mbak Rara juga bisa menggoreng. Kalau yang bakso aci ini, yang cuanki ini kan kita ada cuanki yang gede tuh, yang beranak. Tips aja sih kalau misalnya bikin yang itu, kalau bisa tuh dimatangin dulu. Karena kan kalau direbus dulu atau didang tuh apa ya? Itu direbus dulu atau pokoknya yang penting sampai matang, karena kan kalau gede, kalau kita langsung bikin sama bumbunya, dia nggak akan matang sampai dalam gitu. Tentu pasti akan ada sisa-sisa tepungnya mungkin ya Mbak ya. Kayak gitu. Jadi tips lagi nih, kalau misalnya karena di sini nggak ada tulisan saran penyajiannya, jadi saran penyajiannya kalau khusus yang cuanki itu untuk untuk airnya antara 300 sampai 350 ml aja. Karena si cuanki ini juga akan mengeluarkan asin. Jadi kalau yang nggak suka asin mungkin bisa 300 ml. Nah, yang suka asin ya 300 gitu. Kemudian Mbak, mungkin Sobat Tumbas itu pingin banget ya memesan cuanki dari Mbak Rara, kemudian cireng rujaknya Mbak Rara. Nah, cara memesannya nih bagaimana nih Mbak kalau boleh tahu? Bisa langsung WA, udah ada nomornya tadi ya. Di bawah ini ya Sobat Tumbas ya. Terus bisa lewat
online juga sih. Jadi kita daftar ke aplikasi online. Oke, marketplace ya. Iya, kayak gitu. Oke, begitu ya Sobat Tumbas, dimanapun Sobat Tumbas berada. Jadi ketika Sobat Tumbas itu ingin merasakan kenikmatan dari Manjalita Food by Mbak Rara Agustina, boleh banget untuk langsung saja WA di 081 392 820006 atau di 081 392 820007 ya, atau bisa langsung mengcapture dan tentunya bisa ditulis tangan gitu ya Sobat Tumbas ya di bawah ini, begitu Sobat Tumbas ya. Nah, kalau boleh tahu nih Mbak, untuk cireng rujaknya ini perbedaan dengan cireng-cireng yang ada di luar sana ini apa nih Mbak? Yap, kata orang-orang, karena gini, alhamdulillah saya nggak pernah menyicipi karena selalu habis kan. Ya. Jadi perbedaannya seperti yang sudah tak bilang tadi, Mbak, kok cirengnya molor gitu kan, terus kok nggak alotnya beda, kok nggak keras, bumbunya juga oke gitu kan, terus apalagi ya, tidak meledak pas digoreng, itu yang paling ditakutin. Tidak meledak begitu ya Mbak ya. Jadi ini meledak nggak nih gitu, meledak nggak nih gitu. Biasanya pada nanya kayak gitu. Ya udah lu coba aja sendiri, gue bilang kan gitu. Kadang. Intinya adalah untuk dicoba sendiri gitu ya. Oke. Dan tidak terasa Mbak Rara, obrolan kita sampai di sini, tapi nanti kita akan lanjut di belakang mungkin ya. Dan tentu saja terima kasih kepada Mbak Rara, owner dari Manjalita Food. Semoga Manjalita Food ini bisa dicintai, bisa dinikmati oleh masyarakat luas, khususnya yang ada di Jogja, benar-benar bisa merasakan taste of West Java-nya gitu ya. Dan akhir kata, saya Happy Al-Haq mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Happy Al-Haq dalam acara yang penuh akan informasi produk lokal hanya di Omah Bakulan, solusi belanja produk Indonesia. Tentu saja Sobat Tumbas dimanapun Sobat Tumbas berada bisa saksikan tayangan kami melalui live streaming kami di lensa44.com/live dan juga channel YouTube kami di AdiTV Streaming Official. Tentu saja untuk Sobat Tumbas dimanapun Sobat Tumbas berada, Happy kali ini tidak sendirian karena Happy sudah ditemani oleh sahabat Happy yaitu Ibu Rusmala Pancasari Dewi, owner dari Quinsa Susu Kedelai yang beralamatkan di Noto Prajan, RT 36, RW 06, Ngampilan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan tentu saja Sobat Tumbas tidak usah berlama-lama, kita akan berbincang-bincang lebih banyak mengenai susu kedelai Quinsa ini. Assalamualaikum Ibu Rusmala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar baik Mas. Alhamdulillah kabar baik ya Bu. Dari Noto Prajan tadi apakah macet Bu? Lumayan padat karena rumah kan deket titik nol kan, jadi trafiknya padat gitu ya Bu ya. Nah di meja ini Sobat Tumbas ini merupakan produk dari Ibu Rusmala Pancasari Dewi, yaitu produknya yang bernama Quinsa Susu Kedelai. Kenapa sih Bu namanya Quinsa Susu Kedelai? Tentu di balik nama branding ini tentu akan ada cerita yang menarik ketika dikupas di Omah Bakulan ini. Kenapa Bu namanya Quinsa? Quinsa itu sebenarnya nama anak saya. Jadi Quinsa itu yang Queen, kita ambil Queen itu dari nama anak saya yang pertama, namanya Quinsa. Kemudian yang Sa-nya itu dari nama anak saya yang nomor 2, namanya Sakib. Iya, jadi gabungan antara anak pertama dan kedua. Anak pertama dan juga kedua, akronim gitu ya Bu ya, Quinsa gitu ya. Quinsa. Nah, kalau misalkan boleh tahu Bu, sejak kapan sih Bu Quinsa Susu Kedelai ini hadir di kota Yogyakarta? Tepatnya sih tanggal 3 Januari 2013. Jadi sudah hampir 9,5 tahun kita berkiprah di Susu Kedelai. Susu Kedelai. Terus Bu, ketika dari tahun 2013 hingga tahun 2022, kenapa sih Bu ingin menciptakan sebuah produk susu kedelai ini Bu? Sebenarnya awalnya itu karena waktu itu di tahun 2012-2013 itu sedang booming-boomingnya susu kedelai. Kemudian kita melihat seperti ada pasar tersendiri gitu ya, pasar tersendiri bisa kita masukin nih gitu. Akhirnya kita bikin, tapi kita buat tidak sama dengan yang lain. Karena susu kedelai punya kita itu
dari gula Jawa. Gula Jawa. Ya, sedangkan yang lain biasanya dengan gula pasir dan rasa-rasa. Iya. Biasanya seperti itu. Nah, kita memakai dengan gula Jawa. Jadi punya tempat tersendiri. Iya. Ya, jadi tidak sama dengan yang lain. Jadi rasanya kalau banyak orang yang sudah membeli, banyak yang merasakan bilang, kok rasanya beda ya gitu. Nah, mungkin karena ada unsur gula Jawanya itulah yang membuat rasanya berbeda dengan yang lain gitu. Gula Jawa identik dengan Jawa ya Bu ya, dengan kota Yogyakarta tentunya. Betul. Kalau misalkan boleh tahu, tadi Ibu sudah menjelaskan bahwanya kelebihannya itu adalah menggunakan gula Jawa. Selain itu, kelebihan atau keunggulan dari produk-produk susu kedelai yang ada di luar sana ini apa Bu? Kekentalannya. Iya. Jadi kekentalannya itu biasanya kalau yang tempat di luar sana itu biasanya agak cair. Iya. Nah, di tempat kami itu lebih kental karena produksinya mungkin kita memproduksinya itu tidak memakai blender, tetapi kita memakai mesin khusus untuk bikin soya. Jadi mesinnya itu sudah keluar sari patinya sendiri, kemudian yang sebelahnya keluar ampasnya. Jadi sudah terpisah. Jadi kita tidak usah susah-susah untuk kalau pakai blender kan kita harus diulang lagi seperti itu. Nah, itu tidak. Jadi karena memang sudah langsung terpisah. Jadi kita memang menggunakan mesin dari awal, kita sudah memakai mesin. Mungkin itu yang membuat rasanya berbeda gitu. Ya, karena khusus. Mesinnya khusus. Di depan kita ini sudah ada beberapa produk gitu ya, dari kemasan yang kecil, kemudian yang botolan, kemudian yang paling besar ini ya Bu ya. Ini apakah harganya juga berbeda Bu? Jelas. Oh, jelas ya. Jelas. Kok ya saya menanyakan itu ya. Itu jelas gitu ya. Jelas. Kalau berbeda harganya jelas. Berbeda. Kalau untuk yang cup aqua itu 3.000. Oh, 3.000. Rp3.000. Kemudian kalau untuk yang ini 4.000. Kemudian yang besar ini 6.000. 6.000. Berarti dari Rp3.000 gitu ya. Sobat Tumbas bisa merasakan kenikmatan dari susu kedelai Quinsa gitu ya. Dari gelasan air mineral, kemudian botolan dan juga botolan yang paling besar. Ini berapa sih Bu? Berapa mili sih Bu ini? Kalau yang ini 200 mili. 200 mili. Kemudian yang ini 250. 250. Kemudian yang ini 350. 350. Oke. Saya bisa mencobanya, Bu? Oh, silakan. Oke. Ini ya, Sobat Tumbas ya. Ini Quinsa, yaitu susu kedelai yang tentunya diproduksi oleh Ibu Rusmala Pancasari Dewi. Coba dikocok dulu. Oh, dikocok dulu. Oke. Ada itunya, ada teknik itu ya, Bu ya. Karena biasanya ada endapan di bawahnya. Karena saking kentalnya. Saking kentalnya. Jadi untuk mencoba meminum dari susu kedelai Quinsa ini harus dikocok terlebih dahulu biar rasanya itu balance gitu ya Bu, antara gula Jawa dan juga susu kedelainya ya. Iya, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, rasanya enak Bu, susu kedelainya juga berasa, apalagi gula Jawanya. Dan tentunya takarannya ini benar-benar sangat pas Bu. Kan ada tuh Bu, susu-susu yang ada di luar sana itu pasti rasanya itu manisnya keterlaluan dan sebagainya. Nah, tapi untuk susu kedelai, yaitu susu Quinsa ini, tentu ini benar-benar rasanya pas, kemudian kedelainya juga berasa, dan kentalnya itu juga yang luar biasa gitu ya Bu ya. Apalagi sudah dari tahun 2013, jadi tidak usah diragukan lagi ketika Sobat Tumbas itu ingin merasakan gitu ya, ingin merasakan kenikmatan dari susu kedelai dari Quinsa ini, boleh banget untuk langsung saja menghubungi di kontak personnya, yaitu di 087 729 477 550. Kemudian di Instagramnya juga boleh banget, yaitu @bunda_rosi_mala_4G. Wah, panjang banget ya Bu, ya Kak, kereta gitu ya. Jadi kalau enggak nanti bisa lihat di bawah ini ya Sobat Tumbas ya, langsung saja di capture, kalau enggak ya nanti ditulis tangan, kemudian bisa difoto juga ya. Nah Ibu, kenapa sih menggunakan gula Jawa, kok nggak pakai gula pasir? Ya karena kita pengen beda dari yang lain. Jadi biasanya kalau beda dari yang lain itu
akan lebih cepat untuk menarik. Betul. Nah, jadinya kita lihat pangsa pasar yang mungkin berbeda. Kenapa tidak memakai gula pasir, tapi pakai gula Jawa? Tapi memang dulu waktu awal-awal karena banyak permintaan dari customer, itu kita bikin juga yang rasa-rasa. Waktu dulu awal-awal. Strawberry, coklat, ya, sebagainya gitu ya. Tapi setelah kemudian saya melahirkan anak yang kedua itu tuh terlalu ribet dengan hal-hal yang karena kita harus bikinnya sedikit-sedikit satu-satu gitu. Jadi akhirnya sudahlah kita pakai gula Jawa semuanya aja biar teringat sama pelanggan kalau yang Quinsa itu pasti gula Jawa. Gitu jadi ya sudah threadnya sudah di situ. Oke, gitu. brandingnya gitu ya menggunakan gula Jawa, Quinsa gula Jawa, gula Jawa, gendis Jawi. Gitu ya. betul. Oke. Nah kalau misalkan boleh tahu Bu, ini untuk pemasarannya itu dipasok di mana saja sih Bu? Kebetulan kalau untuk setiap hari kita memang selalu produksi. Jadi kita bikin itu selalu fresh. Kita biasanya kita titip-titipkan ke tenongan-tenongan gitu Mas. Jadi di pasar kemudian ada yang buka warung tenongan gitu kita titipin di situ jajan-jajan pasar seperti itu. Kita titipin situ atau biasanya ada yang sudah langganan setia itu biasanya langsung calling gitu, langsung calling. Bun, saya mau ini ya, saya yang ini berapa pieces gitu. Biasanya seperti itu. Karena untuk acara-acara biasanya dulu tuh tahun 2015 2017 itu boomingnya pakai yang cup. Ya. Kemudian baru 1 tahun terakhir ini baru booming dengan yang botol. Jadi karena permintaan jadi kita bikin akhirnya karena permintaan dari pelanggan akhirnya kita bikin yang pakai botol tentunya juga. Menyesuaikan pasar tadi ya betul, Bu ya. Betul. Nah kalau misalkan boleh tahu nih, apakah ada promo tersendiri ketika saya ingin menjadi reseller misalkan seperti itu Bu? Oh tentu ada harga tersendiri kalau seumpamanya ada reseller yang mengambil dari kita itu berbeda. Kemudian berapa jumlah piecesnya itu bisa tambah mengurangi harganya. Jadi semakin banyak mereka pesan, itu semakin miring harganya. Karena memang kita tentu saja beda ya antara yang beli satuan dengan beli yang banyak kan. Jadinya memang dibedakan harganya. Memang ada harga tersendiri. Jadi kalau untuk harga berapanya itu langsung kontak saja. Karena saya tidak kasihan nanti yang A kok saya kasih harga sekian, kok yang B kasih saya harga sekian. Karena menentukan mereka berapa banyak pieces yang mereka minta kan. Jadi harganya langsung aja gitu. Kalau misalkan ketika ingin jadi reseller gitu Bu, reseller itu apakah ada minimal ordernya nggak sih Bu? Ada, tentu ada. Pasti ada. Dan selain minimal, kemudian kalau mau ambil silahkan mau cuman berapa pieces bisa. Cuman kalau untuk kita COD-an segala macam, tentu dengan jarak jauh yang ditempuh itu kita perkirakan. Kalau seumpamanya dari rumah saya ke titik 0 gitu ya, ke titik 0 itu mungkin 5 pieces saja. 5 pieces nggak apa-apa gitu ya Bu ya? Tidak apa-apa. Tetapi kalau seumpamanya dari rumah saya kemudian COD-nya di Pakualaman gitu kan. Pakualaman atau ke Jalan Kapas, Taman Siswa gitu kan. Itu nanti berbeda lagi. Ya minimal bisa sampai 15 pieces gitu. Karena ya antara jarak dengan yang kita dapatkan seharusnya diukur juga kan Mas. Jadi biar nggak ada kata ruginya lah gitu betul, biar nggak rugi kita simbiosis mutualisme ya Bu. Ya betul. Berarti dari jarak tadi ya Bu yang menentukan berapa minimal ordernya gitu ya. Berarti lebih jauh dari rumah Ibu tentunya nanti juga harus lebih banyak gitu. Iya betul. Masa kalau ada yang pesen sampai di Jalan Kaliurang saya nganter 5 pieces kan
nggak worth it banget ya. Jadinya iya. ya memang harus harus disamakan dengan jaraknya berapa piecesnya mereka boleh memesan ke saya gitu. Baik, seperti itu ya Sobat Tumbas, dimanapun Sobat Tumbas berada ketika ingin menjadi reseller dari susu kedelai Quinsa, boleh banget nanti langsung saja hubungi di 087 729 477 550. Kemudian untuk berapa piecesnya nanti bisa dibicarakan di WA gitu ya. Betul. Mau berapa pieces dan lain sebagainya, boleh banget nanti langsung saja hubungi Ibu Rusmala Pancasari Dewi yang beralamatkan di Noto Prajan RT 36 RW 06 Ngampilan Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Begitu ya Bu ya? Iya. Terus Bu, kalau misalkan saya ingin membeli 10 cup saja, itu diperbolehkan Bu ya? Boleh. Yaitu kalau saya itu mau berapa pieces, mau apa wujudnya, maksudnya mau cup, mau botol kecil atau mau botol besar, itu tergantung jaraknya. Kalau mereka mau mengambil di rumah saya, mau pesen 2 botol pun it's okay gitu, karena mereka mengambil ke rumah saya. Saya tidak ada tidak ada harus keluar rumah kan, jadi saya nggak keluar bensin lah katanya begitu. Jadi kalau mau pesan 2 pieces diambil di rumah tidak apa-apa. Tapi kalau untuk saya harus COD-an keluar gitu, ya kita hitung jaraknya tadi. Jadi apapun bentuknya boleh gitu. Dan ini saya juga ada juga Mas yang kemasan plastik. Oh, plastik ada Bu? Ada itu kemasan plastik. Berapa Bu? 2.500. 2.500 dari Ibu ya? Iya, 2.500 itu ada kemasan plastik, tapi kalau kemasan plastik itu biasanya cuman yang untuk harian saja. Kalau biasanya yang untuk pesanan ini biasanya cup, botol kecil, botol besar. Ya. Kalau boleh tahu Bu, ini berapa tahannya sih Bu? Berapa lama sih Bu untuk tahan di konsumsi? Kalau punya saya ini sampai sore itu masih bisa untuk dikonsumsi. Tapi akan lebih baik sore itu masuk ke kulkas. Di kulkas terlebih dahulu ya? Iya, di kulkas terlebih dahulu. Kemudian kalau ketahanannya ketika masuk kulkas biasa itu 3 hari. 3 sampai 4 hari. Kemudian nanti kalau masuk freezer itu bisa sampai seminggu. Seminggu. Berarti ketahanan yang udara tadi juga menentukan gitu ya Bu ya? Betul. Waduh Ibu, tidak terasa kita sudah ada di penghujung acara. Terima kasih kepada Ibu Rusmala Pancasari Dewi. Semoga susu kedelai dari Quinsa ini dapat dinikmati oleh masyarakat luas, khususnya yang ada di Jogja, laris terus. Semoga berkah ya Bu ya. Dan akhir kata, saya Happy Al-Haq mewakili kerabat kerja yang bertugas. Mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan dadah.